Jumlah pengendara yang tidak menggunakan helm dan nekat masuk jalur Transjakarta di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan terjaring razia. Para pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000. Satu persatu pengendara yang melanggar terjaring dalam operasi Patuh Jaya yang digelar di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sanksi tilang diberikan kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan masuk ke jalur bus Transjakarta. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun jumlahnya jauh berkurang. Dalam operasi Patuh Jaya 2020 yang telah dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang, para pengendara yang melanggar akan dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp500.000. Di Pasar Rumput ini sebelum operasi Patuh Jaya 2020 itu tinggi pelanggaran lalu lintasnya, terutama yang melintas jalur busway. Tapi setelah kita lakukan kegiatan preemptif, memberikan himbauan melalui media mainstream, melalui media sosial, termasuk juga kita melakukan tindakan preventif patroli penjagaan di sekitar sini, termasuk juga tindakan represif yang kita lakukan seperti pagi hari ini terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas itu, seperti itu. Ya, jadi semua pelanggaran itu tetap dilakukan penindakan baik itu secara tilang maupun teguran, gitu ya. Banyak ya, tentunya penilangan itu merupakan suatu tindakan. Sanksi hukumnya itu nanti akan ada putusan dari pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintasnya. Tentunya untuk pelanggaran lalu lintas sendiri, sanksi denda yang Diduga terlibat prostitusi online, artis FTV berinisial VS ditangkap di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung. Hingga kini VS dan dua mucikari masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Artis VS dan dua terduga mucikari masih menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi juga meminta keterangan dari seorang yang berinisial S yang diduga menjadi teman kencan VS. Dalam waktu 1x24 jam, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status ketiga terperiksa. Saat penangkapan, polisi menyita uang sebesar Rp30 juta, sebuah koper dan tas milik VS, serta sejumlah telepon genggam. Artis VS dan dua orang terduga mucikari digerebek polisi di salah satu kamar hotel berbintang di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Ketiganya diduga terlibat prostitusi online yang menjamur di kalangan selebritis tanah air. Lalu bagaimana perkembangan terbaru kasus prostitusi yang diduga melibatkan artis? Kami sudah bersama dengan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Gian Budi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Kapolres, sejauh ini bagaimana status terperiksa? Apakah sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Baik, sampai dengan sore ini kita masih mengembangkan dalam tahap penyelidikan. Sehingga belum ada dari ketiga ini belum ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Semuanya masih ditetapkan sebagai saksi. Oke. Apakah S yang diduga merupakan teman kencan VS juga diperiksa? Ya, jadi status S juga baru sebagai saksi dan juga sudah kita ambil keterangannya dari yang bersangkutan. Sejauh ini apa keterangan yang bisa digali, Pak, dari ketiga saksi ini? Baik, jadi dari ketiga saksi ini memang didapatkan interogasi bahwa saudara inisial PS ini sebagai pekerja seni dari Jakarta memang ke Lampung dalam rangka patut diduga akan melaksanakan praktek prostitusi di salah satu hotel bintang yang ada di Kota Bandar Lampung melalui mucikarinya yang berinisial MK dan MAZ. Bagaimana awal mula pengungkapan kasus ini, Pak? Permulaannya bahwa unit PPA Polresta Bandar Lampung ini mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan prostitusi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bandar Lampung, sehingga dilakukan penyelidikan dan diamankanlah di hotel tersebut 4 orang, jadi satu inisial RPS alias RV, kemudian satu MK, satu MAZ, dan satu S.
Sehingga sampai dengan saat ini masih kami kembangkan untuk 1 kali 24 jam kami tentukan status dari keempat mereka tersebut. Apakah barang bukti uang tunai 30 juta rupiah yang diamankan ini merupakan uang yang akan dijadikan transaksi prostitusi, Pak? Ya, jadi 30 juta itu didapatkan dari bukti transfer 15 juta, kemudian cash juga didapatkan dari mucikarinya sebanyak 15 juta, kemudian juga kita temukan juga di kamar hotel tersebut 1 kotak alat kontrasepsi dan 4 unit HP. Ya, selain barang bukti yang Anda sebutkan tadi, apa barang bukti lainnya yang menguatkan dugaan polisi bahwa ini adalah kasus prostitusi online? Ya, salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa di situ ada alat kontrasepsi yang memang disiapkan untuk melakukan prostitusi. Ada bukti percakapan, Pak, antara masing-masing saksi? Ya, ada bukti percakapan WA, baik dari pemesan kepada mucikari dan mucikari kepada si artis RS tersebut, VS tersebut. Sejauh ini uang 15 juta dan juga bukti transfer 15 juta begitu, apa keterangan dari para saksi uang tersebut akan digunakan untuk apa? Jadi memang uang ini ditransfer dari pemesan melalui mucikari untuk diberikan kepada pekerja seni atas nama VS tersebut untuk melaksanakan prostitusi di Kota Bandar Lampung. Dari pengakuan para saksi, utama VS dan S, apakah mereka sesungguhnya saling mengenal? Ya, antara dua mucikari ini mereka saling mengenal. Begitupun dengan si artis tersebut. Antara pemesan dan sebutlah saksi artis tersebut, apakah mereka saling kenal, Pak? Sudah pernah berjumpa sebelumnya? Belum. Jadi pemesan inisial S dengan artis belum pernah saling kenal. Karena ini diawali informasi yang kami dapat bahwa si mucikari ini menawarkan artis itu melalui media sosial, medsos. Apakah kedua terduga mucikari itu memang biasa begitu menawarkan artis untuk orang-orang begitu? Itu masih kami dalami sampai dengan nanti malam. Karena setelah 1 kali 24 jam, tadi kami sampaikan baru kami akan laksanakan gelar perkara untuk menentukan sejauh mana penanganan kasus ini dan diarahkan kepada tindak pidana apa. Dalam pemeriksaan 1 kali 24 jam akan kapan kira-kira, Pak, ditetapkan tersangka dalam kasus ini? Besok pagi. Besok pagi secara resmi akan kami rilis di Polresta Bandar Lampung. Oke. Untuk mucikari sendiri ini apakah asli warga Lampung atau memang pendatang juga? Dua-duanya adalah warga pendatang dari luar Kota Bandar Lampung. Jika nanti ditetapkan tersangka begitu, Pak, akan dilakukan penahanan atau tidak, Pak? Kita tahan. Kita tahan untuk terduga mucikari dan juga VS begitu, Pak? Iya. Jadi sampai dengan saat ini kami belum menentukan status. Seperti yang saya sampaikan, kita masih menunggu 1 kali 24 jam baru kita laksanakan gelar perkara, sehingga apabila kasus ini jelas tindak pidananya apa, baru kita akan melihat siapa yang akan jadi tersangka dan siapa yang akan menjadi saksi di dalam penanganan kasus tersebut. Baik, terima kasih Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Yan Budi sudah bergabung sama kami di ini sore. Sebelumnya kasus prostitusi yang melibatkan artis juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Artis dan selebgram Hana Hanifah ditangkap polisi di sebuah hotel dan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun Hana hanya dijadikan saksi. Aku adalah warga Kota Medan. Dan kami terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara. Hana Hanifah mengucapkan permohonan maaf atas kasus prostitusi yang menyeret namanya di hadapan awak media. Artis dan selebgram itu juga meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Sumatera Utara. Hana Hanifah ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara pada 12 Juli lalu. Hana ditangkap bersama seorang pria berinisial R yang merupakan seorang karyawan swasta. Status Hana dalam kasus prostitusi ini sebagai saksi, namun jika dalam pemeriksaan lanjutan diketahui Hana aktif menawarkan diri, maka status bisa berubah menjadi tersangka. Dari keterangan saudari H bahwa dia menerima transferan
uang sebesar 20 juta ini dari saudara J atau muncikari yang ada di Jakarta tersebut tadi, namun karena dirinya sebagai objek yang diperdagangkan sesuai dengan Undang-Undang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, nomor 21 tahun 2007, sampai saat ini sementara kita jadikan saksi. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang menjadi tersangka, yaitu R yang berperan menjemput dan membantu Hana selama di Medan, serta tersangka J yang diduga muncikari asal Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi kebakaran, sejumlah karyawan dan tenaga medis panik dan berusaha mengevakuasi pasien yang berada dekat ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kepulan asap tebal terus keluar dari ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Para tenaga medis berusaha mengevakuasi pasien yang dirawat tidak jauh dari ruang radiologi yang terbakar. Sulitnya akses masuk membuat petugas damkar akhirnya memecahkan kaca ruangan radiologi agar kepulan asap bisa keluar. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya salah satu ruangan radiologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kantor DPP Partai Amanat Nasional Rabu siang. Pertemuan keduanya merupakan bagian dari rangkaian safari politik terkait koalisi partai pada Pilkada 2020. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki serta sejumlah petinggi partai. Disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan serta Sekjen PAN Edi Suparno Rabu siang. Pertemuan keduanya kali ini untuk menggelar rapat tertutup bersama jajaran terkait koalisi partai di Pilkada 2020. Sebelumnya, anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 ini telah melakukan safari politik ke sejumlah partai seperti Partai Golkar, PKB, dan PKS. Demokrat dan PAN sudah lama bersahabat, sudah lama bekerja sama. Hari ini adalah upaya bersama untuk menyambung tali silaturahim dan mempererat kerjasama hari ini dan ke depan. Dalam konteks pilkada yang akan kita gelar di 270 kabupaten kota termasuk provinsi di Desember 2020 ini, tentu cukup banyak kebersamaan antara PAN dan Partai Demokrat di berbagai daerah. Ada yang memang kami lihat sebagai daerah yang memiliki signifikansi yang tinggi, yang potensial, dan memiliki kans menang yang juga baik. Tentu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Zulhas tadi, bahwa jika ada kebersamaan yang bisa kita lakukan dan untuk memenangkan pilkada tersebut, tentu kami akan lakukan. Kami juga membahas kerjasama di berbagai tempat, pilkada ya. Ada pilihan gubernur, bupati, wali kota, banyak juga yang kami bersama-sama, apakah pilgub, bupati dan wali kota, itu juga kami bahas tadi. Nah, demokrasi intinya kan suara rakyat, suara Tuhan, one man, one vote gitu ya. Nah, oleh karena itu, misalnya undang-undang pemilu, ini bukan soal sanggup dan tidak sanggup, bukan itu, tapi demokrasi. Sejumlah kalangan berharap Pilkada Medan 2020 dapat melahirkan sosok pemimpin yang bersih. Hal ini dikarenakan 3 kali berturut-turut Wali Kota Medan, Sumatera Utara tersangkut kasus korupsi. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang dipastikan akan diikuti oleh 2 pasang calon. Hal ini dikarenakan sejumlah partai pengusung yang ikut dalam pemilihan legislatif 2019 mengerucut kepada 2 nama, yakni Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi dan Ahyar Nasution selaku petahana. Berbagai kalangan pun berharap Pilkada Medan 2020 dapat melahirkan sosok pemimpin yang bersih, jujur dan amanah. Karena 3 periode berturut-turut Wali Kota Medan tersandung kasus korupsi di KPK hingga berujung ke penjara. Ke depan, pertama kita membutuhkan sosok pemimpin, wali kota dan wakil wali kota yang tidak terjebak lagi dalam persoalan-persoalan hukum. Sehingga dia bisa fokus menuntaskan
persoalan-persoalan publik lah yang di Kota Medan. Mengharapkan itu memang yang mampu berkolaborasi dengan semua elemen, terkhususnya kami dari mahasiswa, kan begitu. Bagaimana mahasiswa ini orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang aktif di dunia organisasi bisa mendapatkan prestasi, kan begitu. Selain sosok yang bersih, jujur, dan amanah melalui Pilkada 2020, diharapkan nantinya lahir sosok pemimpin yang mampu membuat Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo mendapat hasil swab tes negatif COVID-19. Sebelumnya Purnomo mendapatkan hasil positif, sehingga semua yang pernah bertemu dengannya jalani pemeriksaan, termasuk Presiden Jokowi. Hasil swab tes COVID-19 terbaru Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan negatif. Namun Purnomo belum akan kembali beraktivitas sebagai Wakil Wali Kota Solo dan akan melanjutkan isolasi hingga 2 Agustus mendatang. Alhamdulillah sudah negatif. Ya, dan mudah-mudahan kami berharap beliau bisa beraktivitas kembali karena beliau memangnya juga kondisi fisiknya juga bagus ya. Kita kan anak-anak ini kan berharap beliau cepat juga beraktivitas. Sebelumnya Purnomo sudah jalani 2 kali swab tes. Yang pertama belum mendapat hasil maksimal, sedangkan yang kedua dinyatakan positif COVID-19 walau tanpa gejala apa-apa. Sempat dinyatakan positif membuat semua orang yang pernah berhubungan dengannya harus menjalani pemeriksaan. Presiden Joko Widodo yang sempat bertemu dengan Purnomo juga menjalani swab tes dan hasilnya negatif. Sementara Gibran Rakabuming Raka juga jalani pemeriksaan karena intens bertemu dengan kader PDIP dan Wali Kota Solo yang sering beraktivitas dengan Purnomo. Hasilnya negatif. Bahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta wartawan yang sering meliput di Balai Kota Surakarta juga harus menjalani swab tes dan isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa diprediksi akan menjadi calon terkuat untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Namun 2 penantang Gibran mulai muncul. Mereka adalah Putri Keraton Solo dan calon independen yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW. Perebutan kursi nomor 1 di Surakarta mulai mengemuka. Saat ini sudah ada 3 nama bakal calon yang akan bertarung memperebutkan tahta di Surakarta itu. Ketiga nama ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan berpasangan dengan Teguh Prakosa, Bagio Wahyono dan FX Suparjo, dan Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Pasangan Gibran Teguh ini menjadi calon terkuat mengingat Surakarta merupakan basis suara PDI Perjuangan. Sementara itu pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo maju dari calon independen. Bagio telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan ke KPU daerah sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. KPU Surakarta menyatakan pasangan Bagio lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Dari 21.063 tersebut, kami melakukan proses mengecek kelengkapan dari dokumen tersebut, yaitu sejumlah 19.551 B1 KWK persoalan perbaikan dinyatakan lengkap. Sedangkan yang tidak lengkap yaitu sejumlah 1.512 dokumen dengan jumlah persebaran 5 kecamatan. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. Sementara Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Tim Liputan iNews melaporkan. Penertiban bangunan milik negara di Kota Cirebon, Jawa Barat ricuh. Informasi selengkapnya di iNews Sore sesaat.